Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Zaidil Zaki dengan NIM 24087133, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai satu sistem, kemudian mendeskripsikan hal yang akan terjadi jika salah satu komponen bermasalah atau tidak ada, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem dapat dipahami sebagai keseluruhan unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perspektif sistem, pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari komponen-komponen yang saling memengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Satu, pendidikan sebagai sistem. Pendidikan disebut sistem karena memiliki ciri-ciri berikut. 1. Tujuan, arah yang ingin dicapai, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Komponen atau unsur, bagian-bagian yang menyusun sistem. 3. Proses, interaksi antar komponen untuk mencapai tujuan. 4. Input dan output, peserta didik sebagai input, hasil belajar sebagai output. 5. Umpan balik atau feedback, evaluasi untuk perbaikan sistem. Berikutnya, komponen-komponen pendidikan. Beberapa komponen utama dalam sistem pendidikan meliputi: 1. Peserta didik atau siswa mahasiswa. 2. Pendidik, guru atau dosen. 3. Kurikulum atau isi dan rencana pembelajaran. 4. Metode pembelajaran. 5. Sarana dan prasarana. 6. Lingkungan pendidikan atau keluarga, sekolah, masyarakat. 7. Evaluasi. Semua komponen ini saling berhubungan. Jika satu terganggu, maka sistem tidak berjalan optimal. 3. Berikutnya, dampak jika salah satu komponen bermasalah atau tidak ada. Berikut analis dampaknya. 1. Proses A. Jika pendidik bermasalah atau tidak ada. 1. Proses pembelajaran tidak berjalan efektif. 2. Siswa kesulitan memahami materi. 3. Tujuan pendidikan tidak tercapai. 4. Motivasi belajar menurun. B. Peserta didik tidak aktif. Pembelajaran menjadi satu arah atau tidak interaktif. 2. Hasil belajar rendah. 3. Tidak terjadi perkembangan keterampilan dan karakter. C. Jika kurikulum tidak jelas atau tidak sesuai. 1. Materi tidak terarah. 2. Kompetensi yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. 3. Kebingungan dalam proses pembelajaran. D. Jika metode pembelajaran tidak tepat. 1. Siswa cepat bosan. 2. Materi sulit dipahami. 3. Tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. E. Jika sarana dan prasarana tidak memadai. 1. Pembelajaran kurang maksimal atau misalnya tanpa buku, teknologi atau ruang kelas yang layak. 2. Praktik atau eksperimen tidak bisa dilakukan. F. Jika lingkungan tidak mendukung. 1. Siswa tidak termotivasi belajar. 2. Banyak gangguan atau misalnya lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak peduli pendidikan. Berikutnya, jika evaluasi tidak dilakukan, tidak diketahui keberhasilan pembelajaran, terus tidak ada perbaikan sistem. Berikutnya, kesalahan terus berulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan
yang telah saya bacakan. Kesimpulannya, pendidikan sebagai sistem adalah suatu kesatuan yang terstruktur dan saling berkaitan. Setiap komponen memiliki peran penting. Jika salah satu komponen bermasalah atau tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan dan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.